Shalom jemaat Tuhan. Pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Wahyu, kitab terakhir dalam penyanyi baru kita. Dan kita akan membahas tentang kerajaan dalam tanda kutip 1000 tahun. Dalam Wahyu 20 ayat 1-6. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, roh hikmat membimbing hambamu yang akan menjabarkan firman. Dan setiap kami yang mendengarkannya, kami semua dibimbing oleh roh kebenaran. Bimbinglah setiap kami dan bimbing hambamu. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kerajaan dalam tanda kutip 1000 tahun. Tolong ditayangkan. Ya. Next lagi. Wahyu 20 ayat 1-6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Next lagi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya, next lagi. Ya, perikop utama dari ajaran dalam tanda kutip kerajaan 1000 tahun diambil dari Wahyu 20 ayat 1-6 yang barusan kita baca itu. Bagian ini dalam Alkitab berbahasa Inggris disebut the 1000 years, 1000 tahun, tanpa kata kingdom atau kerajaan, tanpa kata kingdom di situ. Ya. Namun oleh sebagian orang, kemungkinan dengan berpedoman pada kata tahta di dalam ayat 20 dalam Wahyu 20 ayat 4, maka mereka menyebutnya sebagai kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 4 dikatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Karena kata tahta-tahta itulah mungkin sebagian orang menafsirkan bagian ini disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Next lagi. Iya. Kepercayaan akan kerajaan 1000 tahun yang dinyatakan secara fisik dan hadir di dunia ini berasal dari keyakinan kaum Yahudi yang pada waktu itu sedang mengalami masa-masa sulit karena mereka berpencar berai, yaitu berdiaspora di berbagai negara di dunia ini waktu itu. Mereka percaya bahwa Mesias, catatannya, bukan Tuhan Yesus loh, tapi Mesias menurut keyakinan mereka orang Yahudi waktu itu sebagai seorang pribadi yang jago berperang secara fisik. Mesias akan datang dan mendirikan suatu era baru di bumi ini, di mana negara Yahudi akan menjadi nomor 1 di dunia, di seluruh dunia, dan semua bangsa lainnya akan melayani mereka. Itu keyakinan mereka waktu itu. Next lagi. Nah, kita perlu tahu ya catatannya, kerajaan di utara dengan 10 suku Israel ya pada masa sebelum Masehi telah ditawan oleh Raja Sargon dari Assyria
pada tahun 722 sebelum Masehi. Lihat 2 Raja 17 ayat 23. 10 suku Israel ditawan oleh Raja Sargon. Ya. Lalu kerajaan selatan yang hanya 2 suku, ya, itu ditawan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia pada tahun 597 sebelum Masehi. Lalu pada zaman Yoyakin dan pada tahun 586 sebelum Masehi pada zaman Raja Zedekia. Kita lihat dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 14 dan 2 Raja-Raja 25 ayat 11. Jadi kerajaan utara ditawan dulu 2 abad sebelumnya, ya. Kemudian kerajaan selatan sebelum Masehi. Ya. Itulah 12 suku bangsa Israel pernah ditawan oleh bangsa-bangsa waktu itu. Next lagi. Ya, ada berbagai penafsiran tentang lamanya era Mesias. Sekali lagi, Mesias di sini menurut konsep mereka, bukan Tuhan Yesus, ya. Ada berbagai penafsiran tentang lamanya era Mesias itu. Ada yang berkata 40 tahun, ada yang berkata 100 tahun, ada yang berkata 600, 1000, 2000, bahkan 7000 tahun. Namun keyakinan pada umumnya itu era Mesias itu dalam waktu 1000 tahun. Hal itu dikaitkan secara paksa dengan 6 hari penciptaan bumi dan alam semesta ini. Dan pada hari ke-7 Tuhan menguduskannya. Menurut mereka satu hari penciptaan sama dengan 1000 tahun. Sehingga dunia ini kata mereka akan berakhir setelah 6000 tahun. Dan akan diikuti oleh kedatangan Sang Mesias yang mendirikan kerajaan selama 1000 tahun secara letterlock. Ya, next lagi. Referensi ayat yang biasa mereka gunakan yaitu dari Mazmur 90 ayat yang keempat. Dikatakan sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Ya, referensi mereka biasa Mazmur 90 ayat 4. Bagaimana kita menanggapinya? Kita perlu ketahui, jangan hanya lihat dari bagian pertama ayat ini, yaitu Mazmur 90 ayat 4. Tapi bagian kedua juga. Bagian pertama kan dikatakan sebab di matamu 1000 tahun manusia sama seperti hari kemarin. Tapi bagian B-nya, ya, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Ya, satu giliran jaga malam pada waktu itu hanya 3 jam saja. 3 jam saja. Jadi 1000 tahun manusia sama dengan 3 jamnya Allah. Ya. Kalau kita tafsirkan bagian kedua ini. Ya. Sebenarnya kita perlu pahami secara simbolis ayat itu berarti waktu Allah tidak sama dengan waktu manusia. Itu saja maknanya. Waktu Allah tidak sama dengan waktu manusia. Ya. Next lagi. Oke. Sebelum tahun 2000 Masehi yang lalu, sebagian orang sangat yakin bahwa Tuhan akan datang kembali pada tahun 2000 Masehi. Setelah itu akan dimulai kerajaan 1000 tahun. Itu sebagian orang sangat yakin akan hal itu. Ya. Perhitungan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa masa sebelum kelahiran Yesus, kata mereka, 4000 tahun. Plus 2000 tahun Masehi, lalu plus kerajaan 1000 tahun. Itu kata mereka. Nah, mereka bandingkan 6 hari penciptaan dan plus 1 hari Allah menguduskannya. Itu kata mereka waktu itu. Ya. Nah, ajaran seperti itu seperti yang diajarkan oleh Bapak almarhum Peter Condro waktu itu, ya. Dia ceramah di beberapa kota, men-sharingkan itu kejadian sebelum tahun 2000 yang lalu, ya. Kemudian dengan topik yang waktu itu lagi
terkenal, yaitu tentang lembu merah. Ya, itu jadi isu yang luar biasa bagi sebagian orang dalam waktu itu. Tapi Pak Peter Chandler sekarang sudah meninggal. Ya, kemudian next lagi, coba lihat. Ya, next. Nah, ini semacam apa? Petanya. Christ reigns as king. Kristus memerintah sebagai raja. Ya, di situ kita lihat ada Armageddon, ada setan diikat, kemudian setan berkuasa, kemudian setan dilepaskan, lalu ada judgment, ada penghakiman, lalu katanya ada heaven and hell. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat itu yang tanda kurung itu, apa tanda yang kurva itu adalah masa 1000 tahun itu. Ya. Masa 1000 tahun di sini, menurut tafsir mereka adalah letterlek 1000 tahun. Ya. Ya, saya tidak akan menjelaskan secara mendetail, tapi silakan sudah melihat lagi. Ya, oke, next lagi. Nah, tanggapannya bagaimana? Keyakinan tersebut perlu dipertanyakan. Siapakah yang bisa memastikan bahwa lamanya era sebelum Yesus lahir adalah 4000 tahun? Siapa yang bisa memastikan bahwa lamanya era sebelum Yesus lahir, itu sebelum Masehi ya, adalah 4000 tahun? Siapa yang bisa memastikan? Ada seorang ini. Ini adalah tafsiran dari Bishop Ashers, itu namanya Bishop Ashers ya, yang berusaha menghitung semua silsilah di dalam perjanjian lama. Semua silsilah dihitung oleh Bishop Ashers ini. Padahal penulis Alkitab tidak mencatat silsilah secara lengkap karena akan panjang sekali dan tebal sekali Alkitab kita ini. Jadi penulis Alkitab tidak mencatat silsilah secara lengkap. Ya. Misalnya catatannya istilah anak, ya, Yesus anak Daud. Itu bukan berarti Daud langsung melahirkan Yesus, bukan. Tapi istilah anak di situ mempunyai arti keturunan. Ya. Jadi setelah Daud sekian banyak lagi orang manusia, ya, kemudian barulah lahir Yesus. Jadi kalau disebut Yesus anak Daud, bukan berarti setelah Daud langsung lahirlah Yesus. Tidak. Tapi mempunyai arti keturunan. Lihat Matius 9 ayat 27. Ya. Oke, next lagi. Selain itu, perhitungan kalender Masehi ternyata meleset, terlambat beberapa tahun. Sudah mungkin kaget ya. Maksudnya apa ini? Coba kita lihat ya. Nah, sebelum kalender Masehi dibuat, Kekaisaran Romawi memakai kalender berdasarkan tahun berdirinya kota Roma yang disebut dengan AUC, yaitu Ab Urbe Condita, sebelum berdirinya kota Roma. Itu kalender yang dipakai sebelum kalender Masehi, AUC. Oke, next lagi. Nah, kemudian pada abad ke-6, seorang rahib bernama Dionysius Exiguus atas perintah Kaisar Justinian waktu itu membuat kalender Masehi yang dimulai dari kelahiran Yesus. Membuat kalender Masehi yang dimulai dari kelahiran Yesus. Namun, pada kemudian hari, barulah diketahui bahwa sang rahib Dionysius itu, telah salah hitung. Ia menempatkan kelahiran Yesus itu pada tahun 753 AUC itu. Seharusnya adalah tahun 749 AUC atau mungkin 747 AUC. Ya, terlambat penghitungannya selama 4-6 tahun. Ya, itu kekeliruan rahib Dionysius Exiguus. Namun kekeliruan itu tidak bisa diperbaiki lagi karena sudah tersebar perhitungan itu ya. Jadi tahun Masehi yang kita punya sekarang ini tidak tepat selama beberapa tahun.
Itu ya, itu kita perlu pahami. Oke, next lagi. Selanjutnya menurut Yudaisme, kerajaan Mesias bukan Tuhan Yesus itu akan ditandai dengan keadilan dan berkat-berkat jasmani. Dikatakan bumi akan menghasilkan buah 10.000 kali lipat. Setiap batang anggur mengeluarkan 1.000 ranting. Dan setiap ranting menghasilkan 1.000 renceng anggur. Dan setiap renceng anggur terdiri dari 1.000 buah anggur. Dan setiap buah anggur berisi 120 galon anggur. Itu terdapat dalam kitab Deuterokanonika ya. 2 Baruh 29 ayat 5 sampai 6. Lalu tidak ada lagi penyakit dan kematian. Binatang buas akan berteman dengan manusia. Para wanita tidak mengalami sakit bersalin. Itu dalam 2 Baruh ayat 73. Ya. Oke, next lagi. Nah, ajaran kerajaan 1000 tahun ini pernah populer di kalangan gereja mula-mula. Namun tidak berarti semua bapak gereja Kristen. Tidak berarti semua bapak gereja menerimanya. Misalnya Eusebius, Jerome, Origen, Agustinus menolak kepercayaan ini. Ya, mungkin sudah mau tahu. Ini Eusebius. Ini Jerome. Ini Origen. Dan ini Agustinus. Jadi menolak kepercayaan tadi itu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Next. Tanggapan. Kerajaan 1000 tahun tidaklah tertulis pada bagian lain dalam Alkitab kecuali hanya dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 yang lebih tepat disebut sebagai masa 1000 tahun. Ya, the 1000 years. Ya, lebih tepat disebut sebagai masa 1000 tahun. Perlu diingat bahwa kitab Wahyu termasuk dalam jenis literatur apokaliptis, yakni kitab yang berisikan penyingkapan hal-hal yang akan datang. Gaya bahasanya bersifat simbolis. Ya. Makna bilangan 1000 tahun adalah menunjuk pada masa yang cukup panjangnya dan genap di hadapan Tuhan. Manusia tidak tahu berapa lama durasi masa 1000 tahun itu. Nggak tahu manusia. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi masa 1000 tahun berarti masa yang cukup panjang dan genap di hadapan Tuhan. Itu saja. Oke, next lagi. Iya. Pada masa di antara PL dan PB, bertumbuhlah literatur apokaliptik di kalangan kaum Yahudi. Hal itu adalah hasil dari pengharapan masa depan orang Yahudi yang tidak terhapuskan oleh penawanan dari bangsa lain itu. Dari Assyria, Babilonia, kemudian dijajah oleh Romawi, dan yang lain-lain. Ya. Kelompok Yahudi membagi zaman jadi 2 bagian. Zaman sekarang dikatakan semua jahat dan akan dihancurkan. Dan zaman yang akan datang dikatakan semua baik, adil, dan menjadi masa keemasan dari umat Allah. Sekali lagi ya, istilah umat Allah di sini bukan sama dengan umat Kristen, bukan. Tapi ya, golongan Yahudi. Ya. Intervensi ilahi yang disebut hari Tuhan itu akan mengawali zaman yang akan datang itu. Hari Tuhan itu akan menjadi waktu penghakiman, penghukuman, dan penghancuran. Ini kita perlu mengerti akan sejarah masa lalu ya. Oke, hari Tuhan. Oke, next lagi. Literatur apokaliptik berbicara tentang kejadian-kejadian tersebut, yakni tentang dosa-dosa zaman sekarang, berbagai hal yang menakutkan yang terjadi pada masa antara zaman sekarang dan yang akan datang, dan berkat-berkat dari zaman yang akan datang. So, lihat gambar apokaliptik literature. Semua itu terdiri dari mimpi-mimpi dan visi zaman akhir
yang ditulis dalam gaya bahasa simbolis karena apokaliptik ya, dan gambaran-gambaran, mimpi-mimpi dan visi zaman akhir yang ditulis dalam gaya bahasa simbolis dan gambaran-gambaran. Itu kita perlu pahami makna simbol-simbolnya itu ya. Oke, next lagi. Nah, kitab Wahyu disebut sebagai bentuk literatur apokaliptis Kristiani yang ditulis dalam pola Yahudi. Sekali lagi ya, kitab Wahyu disebut sebagai bentuk literatur apokaliptis Kristiani yang ditulis dalam pola Yahudi. Perbedaannya dengan apokaliptis Yahudi adalah hari Tuhan itu adalah saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itulah kepercayaan Kristen. Tuhan Yesus yang akan datang. Namun sebagian besar orang Yahudi tidaklah percaya akan hal itu. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias itu. Mereka masih menantikan Mesias yang lain. Itulah orang Yahudi. Ya. Bahkan sampai sekarang ini masih banyak orang Yahudi yang belum percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu. Mereka masih menantikan Mesias yang lain. Ya. Oke, next lagi. Kejadian yang terjadi dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 harus dilihat dari sudut pandang dunia rohani. Itu kita perlu pahami. Kejadian yang terjadi dalam Wahyu 21 sampai 6 itu harus dilihat dari sudut pandang dunia rohani. Malaikat surgawi dan iblis adalah makhluk-makhluk roh. Sehingga kunci jurang maut, rantai besar, hal mengikat setan adalah bersifat rohani juga. Ayat 1 sampai 2. Jangan kita tanya nanti kuncinya sebesar apa, jurang mautnya sedalam apa, rantainya seperti apa, terbuat dari apa. Itu sebuah bersifat rohani. Ya, kita perlu pahami hal itu. Ya. Rantai besar adalah lambang dari kuasa untuk mengikat iblis. Kuasa apa? Ini adalah kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kita bisa kalahkan iblis, kita bisa ikat iblis. Ya. Saya pernah dalam pengalaman pelayaran beberapa kali ya, mengusir roh jahat dalam diri orang-orang tertentu. Beberapa kali. Puji Tuhan, memang saya bisa alami apa yang kita baca dalam Alkitab memang iya dan benar. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kita usir roh jahat dan roh jahat itu keluar. Ya. Ini kita perlu paham. Jadi apa yang firman Tuhan katakan memang benar dan tidak bohong. Ya. Oke, next lagi. Kata mengikat berarti bahwa iblis masih bisa bergerak, tapi terbatas karena kuasanya dibatasi. Sekali lagi ya, kalau seorang mengikat orang lain, maka orang yang diikat itu masih bisa bergerak. Cuma dibatasi kuasanya, terbatas. Ya, dia terbatas gerakannya. Sebenarnya segala tindakan iblis dan para pengikutnya berada di bawah kuasa Tuhan. Jadi jangan takut. Ini penting sekali. Oke. Ia tidak dapat menjamah umat Tuhan jika tidak mendapatkan izin dahulu dari Allah. Iya, iblis tidak akan bisa menjamah umat Tuhan jika tidak diizinkan oleh Allah. Lihat aja kitab Ayub 1 ayat 6 sampai 12, Ayub 2 ayat 1 sampai 7. Sebelum iblis bisa menjamah Ayub, dia minta izin dulu kepada Allah. Kalau Allah izinkan baru bisa menjamah Ayub. Ya, kita perlu tahu itu. Ya. Oke. Tuhan Yesus mengalahkan iblis di kayu salib. Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Jadi kalau orang sebagian orang Kristen berkata, "Oh, Yesus menang pada waktu dia bangkit." Ya betul. Tapi Yesus menang bukan hanya pada waktu dia bangkit. Pada waktu dia disalibkan, dia menang atas kuasa dosa dan kuasa iblis dan roh jahat.
Lihat saja Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Ya, dia sudah menang atas kuasa iblis, kuasa dosa dan kuasa roh-roh jahat. Cuma kebangkitannya bisa dilihat kemenangan itu oleh mata jasmani kita manusia. Mata jasmani kita manusia baru bisa melihat kemenangan Yesus itu. Tapi dalam dunia roh, Yesus sudah menang dari kuasa iblis, kuasa dosa, dari kuasa roh-roh jahat pada waktu dia disalibkan. Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Oh, oke, next lagi tolong. Jadi, kapankah iblis diikat di jurang maut? Pertanyaan itu ya. Kapankah iblis diikat di jurang maut? Hal itu sudah terjadi pada penyaliban Yesus di Golgota. Sudah terjadi. Ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan jangan berkata nanti iblis akan diikat di jurang maut. Oh, terlambat. Itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu pada waktu Yesus disalibkan. Ya. Maka dari itu kalau kita baca Injil, seringkali iblis menghalangi jangan sampai Yesus disalibkan. Iblis pernah memakai lidahnya Petrus tuh untuk menghalangi jangan sampai Yesus disalibkan. Sampai Yesus menegur Petrus dengan teguran yang keras. Nyahlah kau iblis. Engkau menjadi satu batu sandungan bagi. Ya. Jadi bukan berarti Petrus jadi iblis, bukan. Tapi Petrus pernah tanpa dia sadari, pernah dipakai lidahnya oleh iblis untuk menghalangi rencana Yesus disalibkan. Tapi itu tidak terjadi. Yesus beberapa kali pernah dihalangi oleh berbagai macam tantangan. Jangan sampai dia disalibkan. Karena iblis tahu kok dia disalibkan. Disitulah Yesus menang dalam dunia roh. Menang atas kuasa dosa, kuasa iblis, dan roh jahat. Ini penting sekali. Next lagi. Oke, next lagi. Nah, masa 1000 tahun adalah masa di mana iblis diikat. Kapankah masa itu dimulai? Sejak penyaliban Yesus yang mengalahkan iblis sampai dengan kedatangannya yang kedua kali. Ini penting sekali. Jadi, kapankah masa 1000 tahun itu dimulai? Sejak penyaliban Yesus yang mengalahkan iblis dan roh jahat. Lihat Kolose 2 tadi. Sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita hidup sudah tahun 2021 ini. Kita nggak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Jadi kita ini sedang hidup dalam masa 1000 tahun. Jadi masa 1000 tahun adalah masa di mana iblis diikat. Ya. Dan itu sudah dimulai sejak Yesus mengalahkan iblis ketika Yesus disalibkan itu sampai kedatangan yang kedua kali. Ini penting sekali. Ya. Iya. Karena iblis sudah diikat, berarti kuasanya dibatasi. Maka PI, pengabaran Injil, bisa dilakukan di mana-mana. Dan banyak jiwa diselamatkan. Oh, puji Tuhan. Ya. Setan diikat, berarti kuasa dan pengaruhnya dibatasi. Ini penting sekali. Dibatasi. Ya. Wah, ini foto udah sekian tahun yang lalu ya. Ada kebangunan di Afrika. Ada hamba Tuhan yang terkenal itu. Yang pergi memimpin KKR besar-besaran dan banyak orang bertobat. Puji Tuhan. Ya. Jangan lupa, kita sebagai umat Tuhan, apalagi hamba Tuhan, harus selalu ingat hal ini. Setan itu hanya dapat melakukan sesuatu yang diizinkan Allah kepadanya. Ini penting. Setan hanya dapat melakukan sesuatu yang diizinkan Allah kepadanya. Sebab kuasa setan, kuasa roh jahat dibatasi, diikat oleh kuasa Tuhan. Ya. Oleh rantai, yaitu kuasa Tuhan yang mengikat iblis dan roh jahat. Ini penting sekali. Jadi jangan kita sebagai umat Tuhan, jangan takut sama setan, jangan takut sama roh jahat. Kita usir mereka dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengalahkan mereka
di atas salib Yesus. Ya, puji Tuhan. Next lagi. Oke. Roh Kudus berkarya di dunia ini dan mengaruniakan, nah ini ada satu istilah dalam teologi ya, anugerah umum bagi manusia. Roh Kudus berkarya di dunia ini dan mengaruniakan anugerah umum bagi manusia. Kalau dalam rumusan dalam istilah teologi disebut common grace, anugerah umum. Oke, kita lihat ada seorang tokoh teolog nih terkenal, yang bukunya buku Sistematika Teologi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh lembaga Reform, jadi 6 jilid. Namanya Louis Berkhof. Nah, apa artinya anugerah umum menurut Louis Berkhof? Anugerah umum adalah karya Roh Kudus secara umum di mana ia tanpa membaharui hati manusia. Ya, kalau orang yang belum percaya Yesus yang nggak dibaharui hatinya. Ya. Karya Roh Kudus secara umum berarti di seluruh dunia, di mana ia tanpa membaharui hati manusia memberi suatu pengaruh moral melalui wahyu umum atau wahyu khusus. Wahyu khusus kita tahu firman Tuhan itu Alkitab. Ya, memberi suatu pengaruh moral melalui wahyu umum atau wahyu khusus. Bahwa dosa dikuasai, susunan kehidupan sosial dapat dipertahankan, dan kebenaran sipil manusia dapat diusahakan. Ini definisi anugerah umum menurut Louis Berkhof yang saya kutip dari bukunya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, Systematic Theology. Ya, jadi kalau kita lihat contohnya apa? Ini kaos ini. Ya. Kaos ini disebut, ada tulisan, ini kaos sudah lama ya. Singapore is a fine city. Ya. Fine di sini bisa berarti bagus, bisa berarti denda. Singapura adalah kota yang bagus, tapi juga bisa berarti kota yang penuh dengan denda. Kita lihat gambar itu. Kalau seorang meludah sembarangan, dapat denda dia. Seorang buang sampah sembarangan, dapat denda. Seorang nangkap burung sembarangan atau itu dapat denda. Ada banyak. Seorang merokok sembarangan di tempat umum dapat denda. Maka dikatakan Singapore is a fine city. Kota yang bagus tetapi kota yang penuh dengan denda. Ya memang betul. Kalau kita sampai di Singapura, jadi jalanan bersih, ya. Orang kalau mau cegat taksi nggak boleh sembarangan, harus di tempatnya dan harus antri. Budaya antri bagus sekali di sana, ya. Gitu ya. Tapi apakah dengan demikian semua warga Singapura dibaharui hatinya? Belum tentu. Ya, di sana mereka mengikuti aturan itu karena mereka takut didenda. Tapi kalau mereka naik ferry sampailah mereka di Batam, itu nggak jauh kan dari Singapura ke Batam. Wah, mereka bisa, orang yang sama bisa melakukan hal yang berbeda sekali. Karena daerah ini bukan Singapura lagi. Mereka bisa buang sampah sembarangan, mungkin bisa kencing bukan di tempatnya, ya. Buang ludah sembarangan. Karena itu bukan Singapura lagi. Jadi membuktikan bahwa hati orang itu belum diubahkan. Mereka hanya takut dihukum, takut dendanya saja. Ya, jadi itu saya berikan ilustrasi itu untuk menunjuk pada makna anugerah umum menurut Louis Berkhof. Ya, sekali lagi ya, anugerah umum menurut Louis Berkhof adalah karya Roh Kudus secara umum di mana ia tanpa membaharui hati manusia, memberi suatu pengaruh moral melalui wahyu umum atau wahyu khusus. Bahwa dosa itu dikuasai, susunan kehidupan sosial dapat dipertahankan, dan kebenaran sipil manusia dapat diusahakan. Itu contoh anugerah umum yang terjadi di dunia ini. Oke, next lagi. Nah, B, anugerah umum berarti juga berkat-berkat secara umum, seperti hujan, sinar matahari, makanan, pakaian, dan tempat berteduh diberikan Tuhan kepada semua manusia tanpa terkecuali, sejauh semuanya baik
menurut pemandangannya. Ya, kita lihat. OPEC countries. Negara-negara OPEC kan negara penghasil minyak kan. Dan sebagian dari mereka bukan negara-negara Kristen. Sebagian mereka tidak menyembah Tuhan Yesus. Tapi mereka, negara-negara OPEC itu negara-negara yang diberikan anugerah umum berupa kekayaan alam, minyak, dan kekayaan lainnya, alam. Ya. Itu merupakan bagian daripada anugerah umum. Anugerah khusus beda. Anugerah khusus adalah pengampunan dosa dalam diri Tuhan Yesus. Siapa saja yang percaya Tuhan Yesus diberikan anugerah khusus. Itu pengampunan dosa. Puji Tuhan. Next lagi. Nah, tapi oke, next. Ya, next. Ya. Pada suatu saat nanti ketika iblis dilepaskan dari ikatannya, maka kejahatan di dunia akan memuncak. Ya. Pada saat itu, anugerah umum diangkat dari dunia ini. Akibatnya manusia tidak lagi memiliki rasa takut. Tidak ada rasa malu untuk berbuat jahat. Kekacauan besar akan terjadi di alam masyarakat. Kebohongan menggantikan kebenaran dan lain-lain. Karena apa? Anugerah umumnya diangkat. Ya. Itu karena apa? Karena iblis dilepaskan dari ikatannya. Waktu itu nanti. Ya. Nanti. Menjelang Yesus datang kedua kali. Ya. Oke, next lagi. Rasul Yohanes menuliskan. Ya, bagus ya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Lihat 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Di situ kita lihat ada kata masih ada yang menahannya. Menahan kedurhakaan itu. Sehingga enggak bekerja secara luar biasa kedurhakaan itu. Ya. Karena masih ada yang menahannya. Apa itu yang menahannya? Next lagi. Apa yang menahan si pendurhaka itu? Jawabannya adalah anugerah umum dari Allah yang menahannya. Ini penting sekali. Jadi yang menahan si pendurhaka itu adalah anugerah umum. Ya. Namun puncak kedurhakaan itu hanya terjadi dalam sedikit waktu saja lamanya. Jadi ketika anugerah umum itu diangkat oleh Tuhan, maka akan terjadi puncak kedurhakaan. Wah, orang jadi begitu jahat, luar biasa. Ya, kejam, luar biasa. Puji Tuhan, puncak kedurhakaan itu hanya terjadi sedikit waktu saja. Lihat Wahyu 20 ayat 3c. Sedikit waktu berapa lama nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Pada akhirnya, iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api. Finally, pada akhirnya, iblis dan roh jahat akan dilemparkan ke dalam lautan api. Lihat, Wahyu 20 ayat 10. Ya. Oke, next lagi. Ya. Kemudian, Wahyu 20 ayat 4 ya, berbicara tentang keadaan di surga, bukan di bumi. Ya, lihat ya, Wahyu 20 ayat 4 berbicara tentang keadaan di surga, bukan di bumi. Jadi katakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Maksudnya apa ini? Next lagi. Iya. Bersama dengan masa 1000 tahun itu, secara simbolis di bumi, para martir menerima kemuliaan mereka di surga. Sekali lagi ya. Bersama dengan masa 1000 tahun, ya, secara simbolis ya, bukan letter ya. Bersama dengan masa 1000 tahun yang terjadi di bumi itu, para martir
menerima kemuliaan mereka di sorga. Dikatakan Yohanes melihat tahta-tahta di sorga. Hal ini merupakan penggenapan dari janji Tuhan kepada umatnya yang menang. Lihat Wahyu 3:21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Itu janji Tuhan dalam Wahyu 3:21. Ya, jadi itu apa yang Yohanes lihat itu merupakan penggenapan dari janji Tuhan itu kepada umat. Oke, next lagi. Ya. Para martir itu adalah mereka yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Lihat ayat 4. Nah, karena kitab Wahyu adalah kitab yang penuh dengan simbol, maka dahi adalah simbol dari pikiran dan tangan adalah simbol dari perbuatan. Ya, jadi pikiran dan perbuatan mereka tidak dikuasai oleh hal-hal yang bertentangan dengan atau menolak kehendak Tuhan. Ya, jadi mereka dikuasai oleh firman Tuhan, pikiran mereka, perbuatan mereka. Ya, itu. Oke, next lagi. Oke. Wahyu 20 ayat 5 sampai 6. Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama. Berbagian kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Dan mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah, di situ ada istilah kebangkitan pertama dan kematian yang kedua. Apa itu maksudnya? Next lagi. Wahyu 20 ayat 5 sampai 6 menceritakan tentang kebangkitan pertama dan kedua. Kebangkitan pertama adalah bersifat rohania. Itu penting. Kebangkitan pertama bersifat rohania. Sedangkan kebangkitan kedua bersifat jasmania. Itu penting sekali. Saya ulangi. Kebangkitan pertama bersifat rohania. Kebangkitan kedua bersifat jasmania. Kebangkitan rohania tertulis dalam banyak ayat Alkitab. Misalnya, dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu Yohanes 5 ayat 24. Maksudnya kebangkitan rohania. Ya, Yohanes 5 ayat 24. Next lagi. Kebangkitan pertama atau rohania terjadi pada waktu seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Sedangkan kebangkitan kedua yang bersifat jasmania terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Ya, kita lihat. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Bangkit untuk hidup yang kekal. Dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini kebangkitan kedua itu bersifat jasmania dan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya, oke. Next lagi. Ya. Kebangkitan jasmania hanya terjadi satu kali, yakni pada hari kiamat secara universal. Sekali lagi ya, saya ulangi. Kebangkitan jasmania hanya terjadi satu kali, itu pada hari kiamat secara universal. Rasul Paulus berkata apa? Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan orang mati, baik orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Lihat Kisah Rasul 24 ayat 15, Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Ya.
Next lagi. Iya. Apakah artinya kematian pertama dan kematian kedua? Ya, lihat ya, kita perlu tahu nih. Apa artinya kematian pertama dan kematian kedua? Yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Dan mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jangan lupa loh, kata kematian itu artinya perpisahan. Ya, kata kematian dalam Alkitab berarti perpisahan. Next lagi. Kematian pertama adalah kematian jasmani, yakni ketika roh manusia berpisah dengan tubuhnya. Lihat Pengkhotbah 12 ayat 7. Saya ulangi ya. Kematian pertama adalah kematian jasmani, yakni ketika roh manusia berpisah dengan tubuhnya. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Sedangkan kematian kedua adalah perpisahan antara manusia dengan Allah, sang sumber hidup, untuk selama-lamanya di lautan api. Lihat Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Itulah makna kematian kedua. Perpisahan antara manusia dengan Allah, sang sumber hidup, untuk selama-lamanya di lautan api. Nah, ini perlu kita pahami. Yang hijau ini. Orang yang bangkit satu kali, itu kematian jasmani, akan mengalami 2 kali kematian. Yaitu jasmani kekal, kematian jasmani dan kematian kekal, berpisah dengan Allah. Ya, saya ulang yang hijau ini. Orang yang bangkit satu kali, hanya kebangkitan jasmani saja, akan mengalami 2 kali kematian. Kematian jasmani dan kematian kekal, berpisah dengan Allah. Tapi orang yang bangkit 2 kali, bangkit rohani dan jasmani, akan mengalami 1 kali kematian saja, yaitu kematian jasmani. Ya, sekali lagi yang ungu ini, orang yang bangkit 2 kali, mengalami kebangkitan rohani dan kebangkitan jasmani, akan mengalami 1 kali kematian saja, yaitu kematian jasmani. Oke, next lagi. Ya, jadi istilah kerajaan 1000 tahun yang dikaitkan dengan teokrasi di bumi itu adalah tidak tepat. Saya ulangi. Istilah kerajaan 1000 tahun yang dikaitkan dengan teokrasi di bumi ini adalah tidak tepat. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 tidak berbicara tentang yang terjadi di bumi, di bawah awan, bukan. Tapi apa yang terjadi di balik awan, yakni di sorga. Ini penting. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 tidak berbicara tentang yang terjadi di bumi atau di bawah awan, tapi apa yang terjadi di balik awan, yakni di sorga. Rasul Yohanes melihat tahta-tahta itu di sorga. Jadi masa 1000 tahun itu sudah dimulai sejak salib Yesus. Terus berlangsung sampai sekarang. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, yaitu pada hari kiamat. Jadi sikap kita bagaimana? Sekarang ini mari kita terus setia mengiring. Terus setia melayani Tuhan Yesus dengan berbagai macam cara yang diperkenan Tuhan. Di berbagai bidang. Ada yang melayani dalam bidang pengembalaan, ada yang melayani dalam bidang pengajaran, ada yang melayani jadi missionary, ada yang melayani dalam berbagai macam bidang. Kita layani Tuhan Yesus, kita iring Tuhan, kita muliakan Tuhan dalam segala dengan berbagai macam cara yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Puji Tuhan. Saya ingin mengajak saudara, next, nyanyikan satu lagu ya. Next. Ini yang sudah kita kenal, lagu ini sudah tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan.
Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Ya, bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini Tuhan. Biar Roh Kudus membimbing kami, Roh Hikmat membimbing kami. Perkataan hamba-Mu sudah selesai. Ya, biar Roh kebenaran, Roh Hikmat membimbing setiap kami yang menonton dan mendengarkan siaran ini, supaya kami diperkaya hikmat kami dan pengertian kami akan firman Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, Amin.